Kabar utama malam ini, Taspen keluarkan 5 informasi resmi terkait dengan hal pesangon hingga gaji Mei untuk semua pensiunan PNS. Siap-siap pensiunan PNS mulai besok Senin 28 April 2025. Berikut informasi selengkapnya 5 info Taspen untuk pensiunan PNS. Bapak Ibu, di tengah ramainya kabar tentang pesangon, kenaikan gaji pensiun, gaji K13, serta pencairan gaji Mei di 2025, banyak Bapak Ibu pensiunan yang menerima berita dan informasi tentang kebenaran datanya. Berikut ini kami rangkum jawaban resmi dari Taspen berdasarkan akun media sosial resminya. Pertama, informasi pertama ini tentu akan menjadi pertanyaan penting bagi Bapak Ibu pensiunan. Benarkah ada pesangon untuk pensiunan PNS? Dan benarkah di 1 Mei 2025 nantinya akan cair pesangon untuk pensiun, yaitu pesangon fully funded yang dikabarkan akan mendapatkan 1 miliar bagi pensiunan PNS? Kalau kita lihat, sebelum kita informasikan informasi dari resmi dari Taspennya, memang wacana perubahan skema gaji pensiunan PNS ini menjadi fully funded ini memang ramai diperbincangkan. Sebelumnya diketahui bahwa skema gaji pensiunan PNS saat ini dianggap membebani negara, pasalnya ada iuran antara PNS dan negara sebagai pemberi kerja. Di samping itu, semakin banyaknya jumlah pensiunan PNS tentu menambah beban negara untuk membayar pensiunan hingga mereka pensiun, kemudian wafat, kemudian pembayaran pensiun jatuh kepada anak, istri hingga ahli waris, dan tentu ini menjadi beban negara dalam jangka panjang. Dengan skema fully funded ini diharapkan gaji pensiunan PNS tidak lagi membebani negara. Jika skema pensiun saat ini menggunakan sistem PSU-GO, di mana pemerintah membayarkan dana pensiun dari PNS purna tugas hingga meninggal dunia, lalu gaji pensiunan PNS masih akan diteruskan pada janda atau duda yang ditinggal. Adapun perhitungannya, iuran yang dibayarkan pada PT Taspen sebesar 4,75% ditambah dana dari APBN. Nah, ke depan, pemerintah berencana akan mengubah skema PSU-GO ini menjadi fully funded. Pertanyaannya, kapankah mulai diberlakukannya skema fully funded ini dan bagaimana progres terbarunya hingga saat ini? Adapun tanggapan dari Menpan RB mengenai skema fully funded ini masih menjadi pembahasan. Pasalnya, saat ini pemerintah khususnya Kemenpan RB sedang berupaya menyelesaikan RPP manajemen ASN yang akan mengatur kaitannya dengan manajemen ASN. Adapun untuk skema fully funded ini masih harus dibahas lebih mendalam lagi. Nah, jadi aturannya saja belum selesai ya, masih dibahas lebih mendalam lagi. Jadi pertanyaannya terjawab sudah nih, benarkah ada pesangon untuk pensiunan PNS? Salah satu pertanyaan yang ramai ditujukan kepada Taspen adalah tentang pesangon. Menjawab ini, Taspen menyatakan, program pesangon untuk pensiunan PNS telah tiada untuk saat ini. Segala informasi resmi hanya dapat diakses melalui situs resmi Taspen. Jadi kesimpulannya, saat ini tidak ada regulasi pemerintah yang mengatur pemberian pesangon kepada pensiunan PNS. Memang pemerintah saat ini tengah menggodok skema pensiunan PNS, tetapi belum selesai. Kabar yang beredar di media sosial tentang pesangon adalah hoax. Bapak Ibu dihimbau untuk tidak mudah percaya berita manis yang belum terverifikasi. Nah, itu yang pertama. Informasi kedua dari 5 info penting dari Taspen. Apakah gaji pensiunan naik 16%? Pertanyaan lain hadir dengan fokus topik kabar kenaikan gaji pensiun sebesar 16%. Taspen kembali menegaskan, sampai saat ini belum ada kepastian informasi resmi mengenai kenaikan gaji pensiun. Mohon menunggu info resmi yang akan diumumkan kemudian. Faktanya, sampai malam ini, di Minggu 27 April 2025, belum ada keputusan atau regulasi resmi pemerintah
mengenai kenaikan gaji dari para pensiunan PNS. Maka, kabar bahwasanya sudah ada kenaikan gaji 16% yang telah beredar tersebut adalah tidak benar. Ketiga, bagaimana dengan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS? Nah, untuk kenaikan gaji itu berbeda dengan pesangon dan gaji ke-13. Gaji ke-13 ini telah mempunyai kejelasan dasar hukum. Hal ini pun telah diumumkan oleh Presiden Prabowo di saat pemberian atau meluncurkan aturan terkait dengan THR. Ketika pemberian THR telah terbit aturannya, gaji ke-13 pun ikut terbit pada waktu itu, yaitu sesuai PP RI nomor 11 tahun 2025, gaji ke-13 dibayarkan paling cepat Juni 2025. Jadi kalau ada kabar yang pencairan sejak April dipastikan hoax, karena untuk gaji ke-13 itu dibayarkan Juni biasanya. Ya. Nah, itu informasi kedua. Kita masuk di informasi ketiga. Nah, terkait dengan proses autentikasi pensiunan. Sebagaimana Bapak Ibu yang diketahui, besok sudah tanggal 28. Jadi, mulai tanggal 28 besok, Senin 28 April, Bapak Ibu harus melakukan autentikasi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi. Jadi, mulai besok tanggal 28 silakan lakukan autentikasi. Nah, banyak juga dari Bapak Ibu pensiunan menanyakan tentang kewajiban autentikasi. Taspen menjelaskan, autentikasi setiap 3 bulan sekali dilakukan untuk penerima pensiun beserta ahli waris yang menerima tunjangan setiap 3 bulan. Kemudian autentikasi setiap 2 bulan dilakukan untuk penerima tunjang veteran tanpa ahli waris. Selanjutnya, autentikasi setiap 1 bulan untuk janda, duda, atau yatim veteran. Nah, ini wajib 1 bulan, setiap 1 bulan. Nah, Bapak Ibu harus memahami kelompok-kelompok ini untuk menghindari masalah saat pencairan gaji pensiun di bulan Mei nantinya. Apabila belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi mulai besok, 28 April 2025. Dan yang kelima, kapan gaji pensiun cair? Gaji pensiun biasanya dibayarkan taspen di awal bulan tepat di tanggal 1. Ya, jadi walaupun nanti di 1 Mei 2025 nanti bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah, gaji pensiunan dipastikan tetap akan cair, tidak terpengaruh oleh hari libur. Berbeda dengan gaji PNS, tentu biasanya akan dibayarkan ketika hari kerja. Jadi untuk tanggal 1 biasanya PNS belum cair kalau tanggal merah dan dibayarkan sesudahnya biasanya. Jadi kesimpulannya, tidak ada pesangon untuk pensiunan PNS hingga saat ini. Kemudian belum ada kenaikan gaji pensiun 16%. Dan yang ketiga, gaji ke-13 ada dan dibayarkan mulai Juni 2025. Jadi, selalu cek informasi dari Taspen dan pemerintah. Jangan sekalipun mempercayai berita hoax yang beredar di seluruh platform media sosial. Kemudian pastikan autentikasi sesuai jadwal masing-masing dan harap bersabar menunggu informasi yang resmi mengenai pencairan gaji ke-13 ataupun kenaikan gaji ataupun pencairan pesangon hingga 1 miliar nantinya.